Nah, menu ini biasanya kalau di restoran Chinese food, ini kita pairing dia sama nasi. Oh, sebanyak 200 gram. Bombay daun bawang masuk, kita aduk-aduk. Nah, aduk-aduk sebentar, masuk si sapo tahunya, yaitu primadona pada menu kita hari ini ya. Ayamnya dulu, wow masih ngebul banget, let's go. Oke, halo semuanya, sahabat Koko Kuliner, jumpa lagi sama gua William. Gua berharap teman-teman semuanya dalam kondisi yang baik dan sehat. Hari ini gua ada di dapur restoran yang dimana bakal nge-share resep ke kalian semua. Resep simple lagi, resep Chinese food yang pastinya enak banget. Hari ini gua bakal nge-share resep sapo tahu dengan daging ayam giling saus tiram. Nah teman-teman semuanya, ini bahan-bahannya jelas udah gua prepare ya. Yang pertama ini ada sapo tahunya. Sapo tahu di sini gue pakai 1 lonjor aja. Terus di sini ada ayam giling. Ayamnya gue pakai bagian paha ya. Ini kita giling halus teman-teman. Sebanyak 200 gram yang gue pakai. Jadi di sini memang yang mau gua dominanin itu adalah si proteinnya ya, bukan si tahunya. Dan selanjutnya di sini ada kondimen-kondimen yang udah gua prepare. Ada bombay, ada daun bawang, ada bawang putih dan juga ada jahe. Untuk jahenya di sini cukup gua geprek aja karena di sini kita cuma bakal ngambil si aromanya aja. Oke, jadi kurang lebih seperti itu kita bakal eksekusi menu hari ini yang bakal gua share ke kalian semuanya. Let's go, langsung aja kita masak menu hari ini. Nah, teman-teman, yang pertama gua bakal nge-share tips dulu buat teman-teman semuanya yang mau ngegoreng sapo tahu ya. Di beberapa restoran Chinese food itu ada yang goreng sapo tahu dia dibalurin sama tepung dulu, ada juga yang dibalurin sama telur dulu. Tapi kalau buat gue originally seperti ini lebih enak, tapi memang harus atau bisa ngegorengnya ya, karena kalau teman-teman nggak bisa ngegorengnya, ini pas diaduk, pas digoreng bisa jadi hancur. Sapo tahu itu adalah salah satu jenis tahu yang empuknya bukan main, lembutnya selembut sutra ya. Makanya tipsnya adalah pada saat menggoreng si sapo tahu ini wajib banget dengan minyak yang super sangat panas ya, dan nggak boleh langsung diaduk-aduk ya. Oke, ini minyak gua udah smoke temperatur ya, kita pindahkan ke saringan. Wah, kan langsung kebelah. Langsung kita goreng yuk. Nah. Jadi benar-benar dengan minyak yang sangat panas kita goreng teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat tuh, dia kalau kita goreng dengan suhu api dan temperatur yang tepat, dia tidak akan hancur ya. Tuh langsung ngeset. Oke, biarin aja dengan minyak yang panas sekali. Ini kita goreng benar-benar sampai si sapo tahunya dia mencoklat dan keriput ya teman-teman semua. Oke, udah cukup ya. Sapo tahunya udah selesai kita goreng, nggak butuh waktu lama, sekitar 2 sampai dengan 3 menit. Dan ya teman-teman semuanya bisa lihat hasil dari penggorengan sapo tahu kita, warnanya benar-benar cantik, perfect ya.
ini udah bisa kita olah. Sekarang teman-teman langsung aja kita masak sapo tahu ini menjadi menu yang seperti gue inginkan. Let's go. Oke, langsung aja teman-teman ya. Ini kita ada minyak. Kita masukin jahe sama bawang putih ya. Bawang putih cukup banyak. Ini 1 sendok makan kurang lebih ya, sekitar 3 sampai dengan 4 siung ya. Kita tumis sampai si bawang putihnya coklat ya, dan pastinya sampai si jahenya berubah warna. Aroma jahenya keluar, sorry. Nah, udah kecoklatan seperti ini, jangan sampai gosong ya. Langsung kita masukin ayam gilingnya. Oh, sebanyak 200 gram. Ah, mantep banget. Oke, kita hancurin dulu. Wangi sekali. Nah, kira-kira tekstur dari si ayamnya udah kayak gini ya, udah jadi hancur, kechopping tuh. Nah, kayak gini. Nah, ini kita udah boleh masukin air ya. Buat yang punya kaldu, dimasukin kaldu juga boleh. Ini kita masukin airnya cukup banyak. Oke, mantap. Iya, oke. Sekitar 300-400 mili ya. Nah, dari sini kita langsung masuk ke proses marinasi atau pembumbuan, teman-teman. Kecap ikan, minyak wijen ya. Terus kita masukin mix seasoning ya. Bumbu nggak usah terlalu banyak dulu. Obat ganteng ya, wajib bener. Terus sedikit gula, setengah sendok teh aja. Seperti namanya ya, kita harus memasukkan saus tiram kurang lebih 1 sendok makan. Nah, oke, saus tiram udah masuk. Ini salah satu unsur kenikmatan dari menu kita hari ini, yaitu Maggi seasoning ya. Maggi seasoning kurang lebih 1 sendok makan. Dan yang terakhir kecap asin ya. Kecap asin kita masukin. Kita coba 1 sendok makan dulu. Oke, nah cantik sekali warnanya. Kita cobain dulu ya. Rasa asin, rasa gurih ya, ini udah dapet banget ya. Dan ini rasanya masih ngambang, tapi ini jangan ditambahin apa-apa teman-teman, karena ini masih ada proses masak dan kita mau mengentalkan si sausnya ya. Jadi nanti kalau misalnya sausnya kental, dia bakal makin asin. Makanya di sini kita jangan bumbuin terlalu ekstrim dulu. Nah, biarkan dulu seperti ini. Kita tambahin sedikit manis ya, sedikit gula. Oke, udah cantik banget kayak gini. Adjustment dengan sedikit mengental ya. Oke, mantap. Lalu yang terakhir kita masukin kondimen berupa bombay sama daun bawang ya. Bombay, daun bawang masuk. Kita aduk-aduk. Nah, aduk-aduk sebentar, masuk si sapo tahunya, yaitu primadona pada menu kita hari ini ya. Oke, teman-teman semuanya, kurang lebih seperti ini resep simple yang gue bagiin ke teman-teman semuanya. Yang pastinya ini pada dasarnya udah jadi, tapi ini bakal kita masak terus sampai si sausnya mengental dengan sendirinya. Dan pastinya semua bumbu yang kita masukin tuh ngikat ke daging, ngikat ke sapo tahunya. Jadi rasanya benar-benar sempurna
sekali. Oke, kita ketemu lagi 5 menit ke depan. Oke teman-teman semuanya, udah jadi, udah kita masak sapo tahu kita, udah dapetin tekstur yang sempurna, dan sekarang gue bakal lanjut, kita bakal plating teman-teman, dan bakal kita cobain bareng-bareng. Let's go! Oke teman-teman semuanya, sahabat Koko Kuliner, udah jadi. Ini dia menu yang kita bikin hari ini, yaitu sapo tahu dengan ayam giling bumbu saus tiram ya. Jadi penampakannya kurang lebih seperti ini, seperti yang teman-teman bisa lihat. Ada sapo tahunya ya, ini matang dengan sangat sempurna, dengan tekstur yang juga sangat sempurna ya teman-teman. Makanya gue bilang ini teknik menggorengnya tuh harus tepat banget. Terus juga di sini ada bombay, ada daun bawang ya, yang bikin warna dari masakan kita juga jadi lebih cantik. Terlebih lagi kita garnishnya tadi dengan biji wijen, jadi bikin warnanya tuh lebih main gitu ya. Dan yang terakhir di sini ada ayam gilingnya. Ayam gilingnya teman-teman bisa lihat teksturnya ya. Tuh, jadi ini kayak cacahan kecil gitu. Nah, menu ini biasanya kalau di restoran Chinese food, ini kita pairing dia sama nasi, terus pokoknya jadi lauk pendamping lah gitu teman-teman. Oke, jadi langsung aja teman-teman ya. Gue mau cobain, kita cobain dari ayamnya dulu. Wow, masih ngebul banget. Let's go. Aroma jahe sama bawang putih benar-benar main banget di menu ini. Rasanya dominan asin, gurih, ada sedikit rasa manis ya. Memang harus masuk gula ya, kalau enggak nanti rasanya nggak balance. Menu ini memang harus banget ketemu sama nasi putih buat ngebalancing rasanya. Oke, kita singkat lagi, sekali lagi ini ada sapo tahunya beserta dengan kondimen, dan juga pastinya langsung dengan ayam gilingnya. Let's go, kita cobain bareng-bareng. Sempurna banget. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman semuanya ya, menu yang gue share hari ini ke kalian semuanya. Silahkan di recook, ini enak banget. Menunya simple, bikinnya gampang, dan pastinya wah, pokoknya satu keluarga pasti doyan deh kalau kalian nge-recook menu yang gue share hari ini. Nah, semoga video hari ini pastinya bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Bye.